Halo, selamat malam. Jumpa lagi di channel investasi dan bisnis keuangan bersama saya, Sofiansa. Kali ini kita akan membahas tentang trading menggunakan moving average. Baik, kita langsung saja. Oke, dapat dilihat bahwa di sini di pair UJ USD JPY itu tidak ada indikator atau masih kosong. Di sini terlihat bahwa candle berwarna hijau itu menandakan candlenya bullish dan candle berwarna merah itu menandakan candlenya bearish. Oke, nah untuk MA biasanya yang sering dipakai itu MA 200, 160 atau 50, dan untuk satu lagi biasanya pakai 10 atau 20. Baik, kita langsung saja. Di sini saya sudah ada template-nya. EMA yang pertama. Nah, seperti ini. Dilihat ini EMA 200. Ini EMA 100. Ini EMA 60. Ini EMA 10. Nah, ini menandakan tren untuk pergerakan forex dapat dilihat. Nah, seperti itu. Gimana cara men-setting EMA-nya? Nah, ini kita contohnya ini yang EMA 200 di garis merah. Kita klik kanan. Nah, oke, di sini kita tulis, bisa dilihat di video selanjutnya. Ini tinggal dipilih EMA metodenya. Bisa simple, eksponensial, smooth, linear, wedge. Nah, saya pakai eksponensial moving average atau EMA. Seperti itu. Oke, nah cara membacanya gimana? Nah, contoh jika candle di atas garis MA 200, 100, 60 dan 10 itu menandakan bahwa harga forex untuk harga USD JPY itu menunjukkan trennya bullish atau naik ya. Di sini dilihat dia di atas 4 candle, minimal 3 lah. 3 candle ini 200, 160 itu menandakan bahwa posisi harga dari USD JPY itu sedang trennya naik. Seperti itu. Nah, dapat dilihat, kita bicara tren dulu. Nah, kalau trennya turun seperti apa? Nah, seperti ini. Sebentar kita carikan contoh. Oke, biar tidak balik pencet. Nah, ini. Kalau tren harganya turun, nah dia seperti ini. EMA di atas 200, 160. Nah, ini menandakan bahwa tren harganya turun atau bearish. Nah, dasarnya apa? Moving average. Nah, pergerakan harga tiap candle, karena ini daily ya, pergerakan candle daily harganya dari beberapa hari atau hitungannya itu dalam rumusannya, sehingga memunculkanlah garis seperti ini, seperti itu. Nah, jadi ini untuk patokan dasar trading EMA. Kita lihat dulu trennya, bearish atau bullish atau dia sideways seperti itu. Oke, nah jika kita sudah tahu candlenya itu bearish atau bullish, jadi kita bisa menentukan nih posisinya seperti itu. Jadi jangan sampai pada saat market itu bullish atau naik kita ambil posisi bearish seperti itu. Kalau market naik kita ambil posisi buy, trennya naik. Kalau marketnya trennya turun kita ambil posisi sell.
jangan terbalik seperti itu yang pertama. Tapi kadang ada orang yang memanfaatkan koreksi seperti itu. Jadi pada saat trennya naik, dia ambil posisi sell, dia mengambil profit saat koreksi harga seperti itu. Nah, itu nanti kita bahas pada sesi berikutnya, atau mungkin nanti kalau memang ada topik yang membahas tentang itu ya kita langsung bahas di Pair ini. Oke, nah untuk itu yang pertama. Terus kadang ada yang bertanya nih, pada saat trennya naik, kita ambil posisi buy, kok ternyata setelah kita buka posisi ternyata harganya turun. Nah seperti itu ya. Yang pertama ya, tidak bisa atau kita tidak bisa menduga market kedepannya akan bergerak seperti apa, seperti itu. Jadi kuncinya itu ya yang pertama kita tahu trennya, yang kedua setelah tahu tren kita tambahkan lagi nih osilator. Nah ini yang namanya osilator. Osilatornya yang biasa dipakai apa? Bisa stokastik atau MACD, atau digabung dua-duanya seperti ini, atau ditambah RSI. Umpamanya seperti ini kalau ada RSI-nya. Nah ini RSI. Gimana cara bacanya? Nah cara bacanya sebenarnya simple. Oke. Kita ambil contoh ini. Jadi kita harus sejajar nih membacanya seperti itu. Jadi kalau kita mau ambil posisi, umpamanya dia di sini, candle terakhir ini, kita mau ambil posisi buy, kita lihat, oh posisi di stokastiknya ini kan, sebentar. Nah dia sudah masuk ke zona overbook, gitu, overbook. Oh iya, untuk osilator itu, untuk stokastik itu ada dua zona, overbook dan oversold seperti itu. Overbook biasanya itu di nilai 80 ke atas atau jenuh beli, dan oversold itu biasanya 20 ke bawah, itu jenuh jual. Sedangkan untuk RSI biasanya dia di 70 atau 80, dan di bawahnya itu 20 juga atau 30 seperti itu. Tengahnya itu 50 median. Sama untuk stokastis. MACD gimana? Oh MACD tidak ada. Dia hanya garis tengah. Kemudian nah ini menandakan barnya. Nah ini yang garisnya, garis moving average-nya. Cara baca gimana MACD? Nah kalau dia perubahan dari posisi merahnya di bawah menjadi merahnya di atas, atau birunya di atas menjadi di bawah, itu istilahnya dikenal dengan dead cross. Jadi harga berbalik ke turun menurut osilator MACD. Sedangkan untuk posisi golden cross, nah itu seperti ini contohnya. Nah ini yang tadinya birunya di bawah berubah menjadi di atas. Nah ini golden cross. Biasanya dead cross atau golden cross itu ditandai dengan sinyal bar tersendiri. Untuk dead cross biasanya dia nanti sinyal barnya ini yang di bawah ini akan berwarna merah. Dari kecil hingga besar, kemudian kembali kecil. Nah seperti ini tergantung pergerakan dari harga. Nah terjadi perubahan biasanya biru ke merah ke hijau itu golden cross seperti itu. Nah biasanya trader membaca itu dari dua sisi tren dan sisi osilator. Kenapa osilator itu harus dibaca? Nah itu yang harus kita pikirkan, yang tadi saya bilang. Pada saat
trennya naik kita ambil posisi buy, oh kok ternyata harganya turun. Kenapa ya? Karena secara osilator dia sudah stokastik berada di jenuh beli atau overbought. Jadi kemungkinannya, nah ini kan dari mulai sini dia sebenarnya sudah overbought. Seperti cuma di MACD dia belum menandakan, itu kan, belum ada sinyal dead crossnya, baru dia di sini sudah mau dead cross cuma gagal. Seperti itu, masih namanya market tidak bisa ditentukan. Nah, kenapa kita membaca stokastik, MACD dan RSI? Jadi kita tahu nih, tidak selamanya harga yang berada di osilator overbought atau oversold akan lama naik terus. Pasti suatu saat dia akan turun, seperti itu. Tapi turunnya kita tidak tahu. Namun dengan adanya zona ini, jadi sekalipun kita mau ambil posisi buy, kita juga harus memperhatikan bahwa nanti akan turun gitu. Jadi jangan sampai terjebak seperti itu. Nah, biasanya trader yang memain koreksi itu di seperti zona overbought atau oversold pada tren harga naik, seperti itu. Gimana pertanyaan selanjutnya, gimana mau masuk? Kalau di candle daily kan kita tidak tahu. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke konsep dasar trading ya. Trading MA ini kita harus mengikuti istilahnya follow the trend atau mengikuti trend. Follow the trend itu tidak hanya melihat satu time frame teman-teman, tapi dia biasanya melihat dari beberapa time frame. Contoh di sini kita ambil 4 time frame. Sorry, kita close semua dulu. Oke, kita buka di UJ ya teman-teman. UJ kita buka sebentar. UJ satu lagi UJ. Oke. Nah, seperti ini. Kita hilangkan biar enak ininya. Oke. Nah, biasanya itu trader itu yang pertama di sisi kanan biar gampang bacanya itu pakai daily. Oke, jadi secara trend dia bisa kelihatan. Terus posisi yang kedua ini dia menggunakan H4. Nah, biasanya posisi ketiga itu dia entry-nya seperti itu. Oke, nah entry-nya itu di H1 ini H4. Ini dia entry di sini biasanya menggunakan bisa M30 atau M15. Oke. Nah, di sini dia akan entry. Ya. Di sini dia entry mengacu pada tren yang sini. Oke, pokoknya dia mau entry buy pada saat dia di posisi sini seperti itu. Dia main di stokastik, nah dia entry buy. Nah di sini dia lihat ini buy nggak? Oh dia buy, seperti itu kan. Dia barnya masih hijau, ini masih oke. Nah dia akan sini. Nah pertanyaannya, kapan posisi buy itu akan diambil? Oke, yang pertama tekniknya bermacam-macam. Biasanya teknik yang lazim dipakai itu dengan support resistan EMA. Support resistan EMA itu ya ini garis EMA. Oke. Dia gagal breakout ya. Gagal breakout.
Jadi pada contohnya yang gagal breakout itu candle mana ya? Nah ini, dia hanya shadownya saja seperti itu. Close candlenya dia tidak menembus seperti itu. Biasanya dia akan mantul ya, naik seperti itu. Oke. Nah ini bisa dibaca biasanya pakai 3 time frame atau 4 time frame seperti itu. Kalau scalping dia biasanya follow the trendnya sampai 4 ya. Satu lagi yang umpamanya uji di sini uji sorry, dia akan seperti ini. M15 sininya umpamanya 1 4 ini daily, dia akan ngebaca seperti ini. Oke. Nah dia akan melihat, oh ya tuh ini trennya naik nih. Nah oke, biasanya dia akan mengatur garis semuanya di H4 berapa sih. Nah ini resistennya kan di ini kan high-nya. Ini gagal breakout. Nah di sini dia dilihat H4-nya. Untuk H1-nya di sini harga high-nya. Sebentar, harga high-nya dia di sini. Oke. Nah, kalau di entry 1 dia sudah breakout, ini kan. H1 dia sudah breakout, nah dia biasanya OP di sini. Setelah candle breakout dia langsung buy. Sama juga di pemainnya di M30 nya mana? Nah ini M30. Oke, M30 nya di sini. Jadi dia nunggu nih. Sorry, ini M15. Di entry di 15 menit dia nunggu setelah 15 atau 30 sama dia breakout melewati garis ini, dia akan posisi buy seperti itu. Kalau dia mau ngikuti tren H1 H4 dan D1. Oke, D1 masih hijau dia ya di sini. Nah ini istilahnya scalping lah, seperti itu. Nah, oke, untuk penjelasan trading MA dengan teknik breakout candle ya seperti ini, sangat mudah dan simple. Tapi yang harus diperhatikan bagi teman-teman adalah yang pertama money management. Dengan adanya money management, nah jadi menjaga kita berada pada posisi MC atau margin call seperti itu. Karena pada dasarnya trading forex itu tidak bisa diduga-duga market lari kemana, seperti apalagi kalau ada news atau berita-berita penting seperti itu teman-teman. Jadi ini konsep dasar follow the trend dengan menggunakan MA, teknik candle breakout seperti itu di candle high pada time frame tertentu. Jadi dia harus ikuti nih semua. Entry-nya di 15, tapi dia mengacu ke A1 dia oke, trennya naik, A4 trennya naik. Nah untuk daily-nya dia trennya naik. Dapat dilihat juga dari ini indikator-indikatornya yang ada seperti itu. Oke, untuk TP gimana? TP balik lagi teman-teman. Nah, TP kan suka-suka teman-teman ya. Ibaratnya mau TP berapa. Kalau
istilah scalping ya dia TP-nya nggak besar-besar. Betul, biasanya dia mengacu pada resisten. Seperti itu. Nah ini resisten terdekat mana? Ini kan tidak ada nih. Kalau secara M15 dia trennya naik, secara H1 dia trennya naik, sama secara H4 dia trennya naik. Nah secara daily dia trennya mau naik. Nah cuma harus dilihat yang untuk daily itu dia ada resisten EMA. Ini EMA berapa nih? Yang hijau ini EMA 60. Nah EMA 60 teman-teman harus diperhatikan bahwa pada candle daily dia ada EMA 60. Jaraknya berapa? Tinggal kita hitung aja. Berapa sih? Kita garisin. Oh sekitar 11 pip. 13 pip. Nah ini berarti teman-teman ini kalau mau keluar ya sebelum 13 pip, 10 pip sudah keluar. Seperti itu. Di 13. Oke, ya seperti itu ya teman-teman. Jadi penjelasannya untuk TP biasanya trader mengacu pada resisten di moving average seperti itu, atau bisa juga menggunakan pivot. Tapi nanti kita bahas trading pivot seperti itu. Oke teman-teman, trader semua sekalian, cukup sampai di sini penjelasan trading menggunakan EMA mengacu pada tren atau follow the trend dengan teknik breakout. Jangan lupa untuk di subscribe channel saya karena akan membuat motivasi bagi saya, menjadikan motivasi bagi saya untuk sharing tentang trading. Jangan lupa di like videonya dan di komen jika ada pertanyaan, atau teman-teman jika request coba dong dibahas menggunakan Bollinger Band atau dibahas menggunakan indikator tertentu ya, nanti kita akan sharing. Jika ada yang kurang pas penjelasannya ya silahkan di komen atau tambahkannya, mungkin saya ada yang kurang dalam pemberian materi ini. Jangan sungkan-sungkan. Oke, baik, selamat malam, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.